Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berbincang-bincang tentang new normal atau new normal pada ibu hamil. Pada episode sebelumnya ini saya ada membahas juga tentang new normal pada anak-anak itu dengan dokter spesialis anak, dan new normal atau new normal pada tempat-tempat umum dengan dokter Kenyorini. Kali ini kita akan membahas new normal atau new normal pada ibu hamil. Untuk itu kami akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis obstetri ginekologi. Beliau adalah Dr. Muhammad Nur Adintio Rahman SPOG. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Jadi pemirsa, Dr. Dito nih panggilannya ya, kesayangannya itu Dr. Dito. Dan hari ini beliau sedang banyak sekali acara operasi dan kita menembak beliau untuk menyediakan waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan kita. Nggak apa-apa ya pemirsa. Jadi beliau masih pakai baju standby Oka. Oke, Dok, kita tahu pandemi ini kan belum usai. Jadi banyak orang yang masih harus menahan diri untuk tidak keluar rumah, termasuk ibu-ibu hamil. Padahal kita tahu ibu-ibu hamil itu kan ada ANC atau antenatal care yang harus mereka jalani sebelum melahirkan beberapa kali. Bisa jelaskan, Dok, gimana, Dok? Harusnya kapan bu hamil itu periksa ANC? Ya, baik ya. Kalau dari perkumpulan dokter obstetri dan ginekologi, dokter kandungan Bogi itu ya, Dok, ya? Bogi. Ya. Pada masa awal corona sekitar bulan Maret itu waktu itu di pusat epicentrum corona di Jakarta itu langsung perubahannya sangat besar sekali ya, dari posisi yang kita harus bertemu tatap muka kemudian berubah menjadi daring atau melalui telemedicine ya. Kemudian yang disarankan pada panduan adalah waktu itu pemeriksaan hanya 2 kali saja, di awal dan di akhir trimester pertama dan trimester. Jadi 4 kali sampai sebelum melahirkan ya, Dok ya? Akhir ya, itu yang normalnya ya. Dan pada saat corona berubah di awal dan di akhir saja ya. Tapi dalam perjalanan melihat perkembangan juga, kemudian masih di bawah Bogi, dokter kandungan yang subspesialis fetal-maternal ya, itu juga memberikan edukasi juga kepada kami semua ya, dokter obstetri dan ginekologi yang umum, yang beritahu bahwa kalaupun dilakukan hanya dengan minimum pertemuan ya di trimester pertama, maka kemudian harus dilakukan benar-benar dengan baik ya. Screening penyakit yang dilakukan itu harus betul-betul baik ya. Screening penyakit itu bisa saja seperti penyakit jantung ya, terus bayinya bermasalah saat perkembangan ya, terus ibu dengan diabetes ya, itu harus dilakukan pemeriksaan di awal-awal sekali. Dan untuk beberapa penyakit yang bisa terlihat dari USG misalnya, maka kemudian screeningnya betul-betul harus dilakukan dengan baik ya. Nah, dalam perkembangannya ternyata juga ada masalah juga, seandainya cuma 2 kali itu ya. Maka kemudian kalau dari guidelines internasional tadi ada sekitar 4 atau 6 kali pertemuan yang tapi betul-betul direncanakan, yang disesuaikan dengan keperluan ibunya tadi ya. Jadi beda ya, di awal corona disampaikan di awal dan di akhir saja, tapi ketika melihat perjalanan ada sesuatu maka kita direvisi ya, Dok ya? Ya, melakukan penambahan ANC kalau memang diperlukan ya, untuk membuat agar persiapan persalinannya baik, ibunya baik, dan kemudian bayinya juga tidak ada masalah ya. Jadi sebelum corona sama setelah corona ada bedanya ya, Dok ya? Kalau misalnya sebelum corona tuh paling nggak berapa kali sih seorang bumil itu harus ANC, dan apakah cukup ke bidan saja ataukah harus ke dokter SPOG, Dok? Ya, kalau dulu hampir setiap bulan ya. Hampir setiap bulan, bisa simultan dengan bidan dan dokter kandungan, bidan di puskesmas ya, bidan praktek swasta ya. Kalau di Wonosobo juga ada bidan praktek yang di desa juga, maka kemudian hampir setiap bulan. Tapi sejak corona ya, dengan melihat bahwa bagaimana corona itu melakukan infeksi, maka kemudian hampir semuanya waktu itu jaga-jaga dengan menutup semua layanan
sambil menunggu perkembangan seperti apa, dan persiapannya pun betul-betul dilakukan agar infeksi yang terjadi antara perpindahan ya virus corona dari satu pasien ke pasien lain itu betul-betul diminimalisir ya, karena kita pasti akan ketemu pasien itu dalam waktu yang sudah pasti ya, artinya setiap bulan pastinya ketemu. Yang awalnya dulu bisa sampai 20-25 kali dalam 9 bulan ya, betul-betul berubah sangat drastis tadi. Jadi sambil menunggu perkembangan. Ya, pemirsa ya. Jadi memang kalau pemeriksaan ada kita sebutnya trimester 1 atau 3 bulan pertama, trimester 2 atau 3 bulan kedua, dan trimester 3 bulan yang terakhir sebelum melahirkan, itu memang ada tujuan-tujuan tertentu ya Dok ya. Kalau misalnya trimester 1 tuh yang pertama kali jelas untuk menegakkan dia pasti hamil atau tidak gitu ya Dok ya. Jangan-jangan hamil anggur gitu. Ya Dok, kan bisa. Klinisnya sama ya, mual, muntah, terus perut juga membesar. Kalau trimester berikutnya, awal tadi ada Dokter Dito sudah sebutkan screening penyakit. Jadi apakah ada diabetes, hipertensi yang nanti akan mempengaruhi outcome kehamilan ya Dok ya? Ya. Yang dari kementerian juga yang diwajibkan kan pemeriksaan HIV, hepatitis dan sifilis ya. Alhamdulillah itu sudah jalan ya Dok ya? Sudah jalan. Udah jalan. Dan pasti dilakukan di trimester pertama. Trimester pertama semua sudah dicek untuk HBsAg, HIV, sifilis. Dan sifilis. Ya. Itu sudah jalan. Oke, kemudian pertanyaan ini Dok, sebetulnya ibu hamil yang COVID itu apakah berisiko lebih tinggi terhadap kehamilannya dan janinnya Dok? Atau sama aja? Ya, sampai sejauh ini dari data yang paling banyak dari UK ya, dari Inggris ya, itu memperlihatkan bahwa tidak ada bedanya antara yang hamil dan tidak hamil ya, walaupun ya secara fisiologis itu seorang ibu hamil pertahanan tubuhnya lebih rendah ya, tapi kemudian kita juga tahu nih bahwa corona ternyata menyebabkan badai sitokin ya Dok, kalau dari penyakit dalam ya, yang artinya itu muncul ketika pertahanan tubuhnya bagus gitu. Nah, apakah ini malah menjadi pelindung dari ibu hamil? Kita masih belum bisa mengatakan ya dan tidak sekarang karena masih sangat awal dan datanya sangat rendah. Tapi sejauh ini ternyata risikonya sama dengan yang tidak hamil. Kalau dia punya penyakit penyerta, maka dia kemungkinan akan jatuh ke kondisi terkena corona yang cukup berat ya. Iya, jadi pada prinsipnya pemirsa sama. Jadi kalau misalnya orang hamil atau tidak hamil asal punya komorbid itu menjadi faktor risikonya makin memberat. Gitu ya Dok ya? Ya, dan kemudian saya simpulkan dari yang tadi Dokter Dito sampaikan bahwa ibu hamil yang menderita COVID itu sama hasilnya dengan ibu perempuan seusia sama yang tidak hamil. Tidak, sampai saat ini belum disimpulkan ya Dok ya? Karena belum ada hubungan langsung terhadap gawat janin, terhadap prematuritas gitu ya Dok ya? Ya, datanya masih sangat rendah karena bagaimana juga kalau sudah terkena corona misalnya dia demam ya, terus kemudian terjadi perburukan, otomatis ketika oksigenasinya berkurang terhadap janin di usia di bawah 9 bulan ya kemungkinan bisa bermasalah dengan janin yang dikandungnya, bisa lahir ataupun bisa meninggal. Maksudnya secara umum akan seperti itu gitu. Secara umum sama ya pemirsa ya. Jadi bumil itu satu rentan terhadap penyakit karena respon imunnya juga lebih rendah dibanding jika mereka tidak hamil. Tetapi alhamdulillah SARS-CoV ini ternyata di Inggris yang saya baca adalah mereka tetap OTG. Ya Dok ya. Dan memang karena waktu itu sampelnya cuma sedikit ya. Ada ibu yang meninggal, ada yang harus di SC, tapi mungkin ada faktor lain ya Dok ya. Ya. Jadi tidak semuanya OTG loh ya Dokter Anin ya. Semuanya tetap ada yang sakit. Ya, persentasenya ada tapi secara jumlah ternyata kalau dibandingkan dengan yang tidak hamil ternyata hampir sama gitu. Hampir sama. Saat ini. Oke. Kemudian ini Dok, ini dari PBB ya Dok ya, itu menyampaikan bahwa untuk Indonesia ini pada saat pandemi COVID ini bumil itu rentan sekali terhadap kurang gizi, termasuk anak-anak. Sebelumnya saya sampaikan ya pemirsa bahwa FAO, IFAD, UNFPA, WFP, WHO dan UNICEF itu mengkhawatirkan sekali adanya dampak COVID pada keluarga yang rentan atau yang miskin. Jadi ada diperkirakan 2 juta balita itu kurang gizi atau wasting. Kemudian ada 7 juta anak yang stunting. Stunting itu
pendek ya, jadi kerdil. Harusnya dia bisa lebih tinggi dari stunting itu. Kemudian ada 2 juta anak obesitas ternyata. Obesitas. Kemudian ada 2,6 juta yang anemia pada ibu hamil. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi tipsnya dari Pogi mungkin ada, Dok, untuk mencegah terjadinya bumil yang kurang gizi ini gimana, Dok? Ya, ini akan menjadi hal yang mungkin akan bisa meledak ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Mengingat bahwa tidak semuanya di Indonesia itu perekonomian cukup baik dan cukup terguncang dengan adanya corona ini. Ya. Tapi kemudian yang perlu dipahami dari tadi, kembali ke pertanyaan pertama, bahwa kemudian ANC bertemu dokter kandungan itu ternyata juga dibatasi, ya. Tapi bukan berarti menghilangkan. Jadi ya. tetap ANC. Bukan berarti kalau hamil ya sudah, oh ya sudah kalau begitu. Saya terima pasrah aja sampai partos atau melahirkan. Ya. Jangan ya. Ya. Okay. Dan yang biasanya itu akan terlihat ya kalau di pemisahan pertama, kalaupun di puskesmas, di Bu Bidan, ya, buku merah ibu hamil itu mengukur tinggi badan, berat badan, ya, dan kemudian juga lingkar lengan atas, ya, yang biasanya diulang ya pada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selalu maka diukur. Ya, maka tadi yang saya sampaikan bahwa di screening awal pada saat trimester pertama, ketika itu terbaca ada gizi yang kurang baik, maka ANC-nya akan disesuaikan. Ya, jadi tidak lepas sepenuhnya kalau dari dokter kandungan seperti itu. Walaupun memang kalau berhubungan, oh ternyata gizinya bermasalah karena perekonomiannya bermasalah, maka kemudian butuh kerjasama dengan pihak dinas kesehatan juga, ya, karena bukan ini ada tugas bersama ya, artinya. Ya juga bukan cuma tugas SPOG ya, Dok Ya, ya. betul ya. Jadi kita butuh bersama-sama untuk menjaga ibu hamil ini agar ibunya baik dan janin yang dikandungnya juga sehat, baik. ya. Tapi sekali lagi tadi poinnya bukan takut untuk periksa karena memang corona tadi, tapi sampai sejauh ini menjelang 4 bulan sejak corona mulai di Indonesia terjadi perubahan yang cukup besar ya di semua rumah sakit dan di semua fasilitas kesehatan yang membuat agar pasien-pasien itu paling tidak bisa datang untuk periksa tadi ya dengan syarat-syarat tertentu ya, dengan protokoler tertentu ya, dan tidak menjadi takut untuk datang ya, hanya dikarenakan oh ini corona saya tidak periksa dan tidak bisa mengontrol bagaimana perkembangan dari kehamilan maupun perkembangan dari janin yang dikandung. Jadi pemirsa, dari pertemuan yang sebelumnya juga, Dok, saya sudah sampaikan sama dokter-dokter yang lain bahwa jangan takut lagi ke dokter karena kita semua sudah melaksanakan protokol kesehatan yang standar. Jadi misalnya kita sekarang sedang berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina, Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo. Di sini sudah menjalankan protokol COVID ya, Dok ya. Jadi nggak usah takut datang ke sini. Memang akhirnya dokter Dito membatasi jumlah pasien. Iya, saya membatasi jumlah pasien. Alasannya apa, Dok? Ruangannya tunggu kami tidak terlalu besar, ya. Dan yang kedua kan memang kita tidak boleh terlalu lelah ya. Iya. Jadi bahwa kita termasuk kelompok yang berisiko terkena juga dalam artian bahwa pertemuan pasien cukup banyak, maka kita harus betul-betul menjaga stamina agar tetap sehat, ya. Dan yang kedua tadi bahwa jumlah pasien yang dibatasi itu kita juga melihat tempat juga agar tidak melanggar protokoler yang memang sudah ditetapkan dan sudah dijalankan. Jadi ikut sikon ya pemirsa ya. Jadi kalau Anda mau berobat ke sini atau ke pusat kesehatan manapun itu harus pakai masker. Yang kedua bawa hand sanitizer sendiri dan pada saat masuk mungkin disediakan wastafel, sana cuci tangan dulu ya. Oke. Kemudian ini, Dok, saya pernah baca itu untuk plasenta apakah bisa terjadi defek pada pasien yang COVID? Jadi kalau yang kita tahu bahasa Jawanya plasenta apa ya? Ari-ari. Ari-ari ya. Ari-ari kalau terjadi sesuatu yang tidak normal pada ari-ari itu mempengaruhi outcome bayi ya, Dok ya? Ya. Ini untuk plasentanya. Ya, misalnya plasentanya gimana gitu? Ya, kalau untuk defek bocor maksudnya seperti itu. Mungkin ada gangguan misalnya gini. Biar ini juga. Biar jelas ya. Jadi gini, ya. Kan saya juga ada pertanyaan nih dari pertemuan yang lalu tuh ada teman yang bertanya,
pernah di TV tuh melihat tiba-tiba ada orang pingsan langsung meninggal gitu pada usia muda dan kemudian mungkin dicek COVID-nya positif. Nah, yang ingin saya tambahkan bahwa COVID ini punya pengaruh pada penjenangan darah ya dok ya. Dan itu bisa di mana saja misalnya. Kalau misalnya masuk ke otak jadi brain attack, kalau ke jantung jadi heart attack, kalau ke kaki jadi ischemic attack di tungkai seperti itu. Dan kalau ke plasenta bisa juga. Mungkin ya. Jadi karena ini penyakit baru ya dok ya. Jadi kita masih sama-sama wait and see dan melihat dan masih ongoing study di mana-mana. Memang Inggris paling banyak ya yang melaporkan banyak kasus-kasus ya dok ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya gini dok. Apakah misalnya mungkin nggak di Wonosobo aja ya, di dunia SPOG itu, apakah dengan adanya COVID ini angka SC-nya meningkat? Angka SC